Hai. Hai semua. Kita langsung invite aja kali ya. Sabar. Gimana sih? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Aduh, maaf ya guys, masih berantakan. Aduh, mulai aja apa? mulai nih. Tunggu lah bentaran. Naik ya, Sob. Yang mau nanya-nanya boleh langsung aja. Sip. Dit, disematin, Dit. Dia apa? Disematin. Sematin. Disemat apa sih namanya? Semat. Ini lu tulis Q&A terus disemat. Oh, oke. Pin. Ya, aduh belum keringat dulu guys. Disematin, Dit. Iya. Q&A. Yuk tanya, mari. Langsung aja. Ini. Perkenalan dulu kali ya, Oh iya, perkenalan sih. Perkenalkan, nama Monggo. nama aku Dito dari DKV ITS 19. Ya, aduh repot tambah rambut. Maaf ya guys. Hai, nama aku Muhammad Fairuz Kamil dari DKV ISIEK 2019. Ya, Monggo, kita dua-duanya DKV guys. ya kita berdua baru undak DKV. Langsung aja ditanya guys yang Langsung mau aja. ditanya. Pertanyaan yang seru dong guys. Kayak Ya, pergaulan kayak apa kayak. yang Dijawab seru aja. guys. Sambil Ayo. nunggu yang lain, Dit. Iya, ayo tanya. Sambil nunggu pada nonton. Hai, yang baru gabung. Yang baru gabung, aku dari Ya, ITS, Virus dari ISI. iya aku dari. Buat apa pasang lagu? Nggak boleh nyebut merek. Ayo dong, tanya dong, Q&A tanya. yuk, tanya-tanya, yuk. Kok sepi guys? Belum pada join kali ya? Lagi Masih pada nyiapin buka kali, Dit. masih jam 4 anjir. Oh iya benar. Masih sholat asar kali. Hal asar kali. Ya benar. Ayo. Ayo ajak temennya nonton. Enggak, kok kebalik sih? Kak Dito nggak ngerjain tugas, Kak. Enggak, capek. Apa ya? Kapan-kapan. Kalau ada moodnya. Tidak baik. Kak Virus tidak ada tugas, Apa? Kak Virus. Aku banyak sebenarnya. Cuma udah dicicil. Ntar-ntaran bisa lah, ntar malam. Santuy. Ada Kak Erno sudah masuk. Karena kayak dari Ulang, kampus mana, Kak? ulang kali Aku ya. dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aku dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Eh, Aku masuk ITS lewat jalur mandiri. ya, sama. Aku juga. Duh, jadi lupa belum sholat asar. Makasih udah ngingetin. Punten, makasih. Alhamdulillah loh guys. Alhamdulillah guys. Nah Ngingetin orang ditanya, tua.
Gue dapet pahala di ospek masuk isi. PTN jalur apa. Tadi tuh atas-atas tadi. Kak, DKV semester pertama ngapain aja? Mana ada apa? Ini no si Sahai Garate. Oh, DKV semester pertama. Dites dulu dari. ITS. Ya, Kalau misalnya ITS, DKV semester pertamanya itu sama kayak apa yang dipelajarin di Krum. Persis. Jadi eh, gambar-gambar kayak otomotif atau enggak suasana, still life dan lain-lain. Sama ada tambahan Nirmana, dasar desain. Udah, dua itu doang kalau misalnya ITS semester satu. ya emang rata-rata sih semua kampus itu semester pertama sama semester keduanya itu dasar dulu ya, Dit. Kita Iya, dasar belajar dulu. manual. Kita Iya, belajar benar sekali. manual dulu. Benar. Kita bakal diperkenalin sama yang namanya pensil, watercolor, dan cat-cat keluarga yang lainnya. Benar. Kalau misalnya isi gimana tuh isi semester satu? Sama atau agak beda? Apanya? Semester satunya. Semester satunya itu aku kemarin eh, ada mata kuliah teorinya juga ada. Hmm. Mata kuliah jurusannya itu ada Nirmana. Kalau di isi Nirmana itu nama mata kuliahnya desain elementer. Hmm. Di semester satu itu desain elementer satu, terus ada gambar bentuk, ada tipografi dasar. Jadi tahu apa dit? Enggak, Terus ini reading ini. semester 2, semester 2 itu nyambung lagi desain elementer itu nyambung lagi ke desain elementer 2. Nah, itu kalau yang pertama desain elementer itu masih belajar tentang teori warnanya, Hmm. belajar unsur-unsurnya kayak ada garis, ada Hmm. gempal, ada bidang, ada segala macam. Sama sama. Kalau di semester 2, di semester 2 itu kita udah mulai belajar prinsipnya. Kayak Hmm. dari unsurnya nanti kita olah lagi dengan prinsip yang udah diajarin kayak ada komposisinya, ruangnya, terus ada ritme, ada repetisi, ada banyak lah prinsip-prinsip desain. Berarti lebih ribet dari ITS ya istilahnya. Koesi. Nggak juga deh. Lebih banyak yang dipelajari, Jangan lebih gitu banyak dong. yang dipelajari. Lebih banyak yang dipelajari. Terus Ya yang apa lagi? selain desain elementer 2 ada tipografi desain. Kita langsung masuk ke tipografi desain. Terus ada gambar ekspresi, Banyak kayak. gambar ekspresi, terus mungkin itu sih pelajaran jurusannya, sisanya pelajaran teori. Oke. Oh iya, Ospek ngomongin isi teori. ya kak, kelas nggak bang? Wah kagak, sekarang udah kendor, udah nggak sekeras dulu. Oh, Sekarang yang malah takut. kita asik-asikan aja, Oh, yang seru-seruan. takut, yang takut. Jangan takut. Iya, udah gede maksud takut ospek dah. Apa ya? Ah, masuk isi susah nggak? Mungkin kalau dari tahun kemarin 2019 isi itu menjadi pilihan nomor 2 setelah ITB di SBM. Buat orang-orang yang pesimis nggak masuk ITB SBM, pasti dia milihnya SBM DKV isi di SBM. Mungkin cukup tepat karena SBM aku di Universitas Negeri Malang. Jadi aku SBM-nya nggak milih isi guys, maaf ya guys. Untuk mandirinya sih nggak ada tes akademiknya, adanya tes keterampilan sama tes wawancara. Gampang kok tes wawancaranya, kalian asal jawab aja. Nggak asal jawab juga sih. Pokoknya apa yang ditanyain itu harus dijawab. Seperti itu. Bukannya kamu UNM ke Virus? Iya, aku SBM-nya Universitas Negeri Malang.
Tapi aku keterima mandiri isi, aku pilihnya isi guys. Kita sama-sama nggak ngambil SBM, guys. Ya, jadi bukan berarti UM itu nggak bagus ya guys. DKV UM sama DKV isi sama-sama bagus, sama-sama akreditasinya seperti itu. Ada nanya gitu, DKV ITS jalur apa dit? Aku jalur mandiri. Aku sama Jalur sebenarnya nasibnya kayak virus. Jadi lolos emang. SBM di UPN Surabaya jurusan DKV, tapi nggak aku ambil. Aku ambilnya DKV ITS di Mandiri. Gitu. Kakak SMA-nya IPA atau IPS? Aku bocahnya bocah sosial murni guys, Aku IPA, nggak guys. belajar hitung-hitungan. Itu anak IPA. IPA. Aku IPA. Virus Dari IPS. tampangnya udah kelihatan tukang mikir matematika. Mana ada. Apa lagi? Bantu jawab. Kak Dito mandiri ITS. Nah, Oke. ih rambutnya Kak Bairus gemes banget Kak. Kak, kalau anak DKV rambut boleh gondrong ya? No. Namanya kuliah bebas. Tergantung kampus sih. Kalau ITS sih kayaknya semester 3 deh baru bisa bebas Hmm. banget. Soalnya di ITS itu masih belajar dasar-dasar kayak MTK, fisika tuh masih belajar guys, sedih banget. Jadi Kalau yang mau masuk diisi, ITS, dipikir dulu ya. diisi bebas. Diisi bebas. Mau pakaiannya bagaimanapun juga bebas. Kalau ITS bebas sih Asal, asal pakaiannya. sopan. Asal sopan. Asal sopan. Sama-sama. Kak masuk isi susah nggak tadi udah belum? Udah. Udah. Nanti bisa dilihat lagi ya. Kak pembobotan still life bagaimana? Oke. Mas, pembobotan tuh apa sih maksudnya? Mungkin ini Ini kali pemilihan bendanya sama tata letaknya mungkin. oh, Pembobotan still life tahun kemarin tuh apa sih dit kalau nggak salah dit? alat olahraga, Alat olahraga. sayur, Nah iya sayur. alat, Kali alat lukis gak bebas sih? sih. Iya alat lukis. Iya, Kalau buat pemilihan bendanya sih menurut aku bebas. bebas. Unik sih menurutku yang harus Ya ini. unik, unik, unik. Dan peletakan komposisinya Ya, harus yang unik. unik baru. Unik seunik unik ya unik. Aku aja dimarahin Kak Erno karena nggak unik Ya, guys. Terus aku Kak dulu Erno ngerjain greget sendiri. ya, dulu aku ngerjain stay live nya dibantuin sama kakak-kakak room. Iya Kita benar sama. konsultasi bareng, nge-ACC bareng komposisi. Jadi kita beberapa pilih alternatif komposisi nanti bakal dipilihin sama nggak Asistensi. dipilih sih asistensi. Asistensi. Nanti kita bakal diarahin yang terbaik yang mana. Aku Benar. sih lebih suka pribadi aku lebih suka still life tampak atas. Nggak tahu Kalau aku, gemes aja lihatnya. kalau aku sebenarnya lebih main aman. Tapi Kak Erno nggak suka main aman. Jadinya, True jadi story. disuruh diubah langsung. Dan bagus sih jadinya maksudnya benar-benar masa ngefek lah gitu ke akunya juga. Jadinya Ya, mindsetnya berubah. kalau bisa kalian ngambil komposisi yang jangan yang simetris. Kalau bisa yang asimetris. Agak-agak Nah, miring dikit, estetik. kalau mandiri tes, di tesnya apa aja Kak? Mandiri tes tuh tesnya cuma nginput SBM kamu sebenarnya. Nilai SBM, nilai UTBK, sama porto yang kamu buat. Habis itu tambahan satu itu ada esai gitu yang harus ditulis kayak kenapa milih desain gitu-gitu deh. Pede aja sih kalau misalnya mandiri mah. Mandiri ITS bisa lah kalau misalnya emang pengen mau. Kak, still life yang bagus gimana sih Kak? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang penting itunya sih penempatannya unik. Kalau menurutku, Lihat di Pinterest banyak kok referensi still life. hmm, Kalian bisa lihat. Bisa kalian paduin jadi satu. benar-benar. Mandiri TSK still life itu udah. Pakai sendal ITS, jepit juga boleh. Iya benar boleh. ITS tuh masuknya rumpun saintek Kak. Iya saintek. Mm-mm. Sebenarnya tahun ini sekarang kayaknya ada itu deh, udah mulai ada yang sosum, tapi karena emang ITS dasarnya Institut Teknologi Surabaya,
Jadinya semester 1 2 tuh masih belajar hal-hal yang seperti SMA, seperti MTK, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, agama tuh masih belajar di semester 1 2. Jadi matkul prodinya tuh cuma ada 2. Tapi nggak banyak kok. Aku aja semester 1 kuliah cuma 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Di Sudah KPITES libur. ada NTK ya kak? Ada ada Kak, sedih banget Kak. Ngambil Nggak desain apa-apa. buat nyindarin MTK, dapat MTK. Ya Allah. Benarkah masuk ke DKP ITS bisa dari IPS Kak Dito? Bisa kalau misalnya tahun ini bisa Kak. Bisa Tahun ini lewat bisa jalur kak. mandiri sama SBM kalau nggak salah. Kalau Mm-mm. nggak salah nanti bisa dicek lagi di IG-nya ITS Kampus. Bisa. Anjay. Kak, tugas-tugas di DKP isi gimana aja kak? Terus seminggu bisa dapat berapa? Hmm, isi itu demennya dadakan ya guys. Jangan Ya, heran. Dia tuh modelnya kayak nih dadakan jadi eh waktu semester pertama itu dadakan suka ngasih dadakan tapi lama-lama ke semester 2 udah mulai jauh-jauh hari. Mungkin kitanya kayak diperkenalin dulu kali mungkin dengan dunia desain yang serba benar benar. dadakan nantinya. Kalau ITS sih udah pasti seminggu sekali sih. Kalau misalnya gambar-gambar kayak gitu. Maksudnya seminggu dikasih tugas, kerjain, minggu depannya kumpulin, dikasih brief baru, tugas baru, habis itu minggu depannya kumpulin lagi. Jadi gitu sih. Jadi tugasnya lumayan. Setiap minggu tuh pasti ada ngerjain tugas. Kalau isi sih tiap minggu misalkan ada 5 matkul per minggu mungkin tiganya bakal ada tugas. Jadi harus jangan ditunda-tunda kalau tugas. Kan tugas tadi udah. Di cafe isi gimana? Bisa ditanya lebih spesifiknya matkul Kak, apa? still life mending pakai background apa enggak? Mending pakai background Iya. enggak? Kalau misalnya mau Kalau bagus-bagusan mah, make nggak sih? Kalau misalnya mau bagus-bagusan. Tapi kalau misalnya aku buat hmm, foto kemarin sih aku nggak make. Aku cuma pakai alas sama backgroundnya polos warna. kalau kalau mau pakai sih boleh, tapi jangan dominan dari si still life-nya. Benar-benar. Gambar itu harus tetap fokus ke still life-nya. Backgroundnya sebagai pelengkap aja. Teknis penilaian foto dong kak. Aduh mohon maaf, aku Waduh. bukan panitia SPM. Tapi kalau dari tahun lalu kita dapat bocoran nggak sih? Kayak apa namanya? Still life ya still life. Yang kata poin-poinnya harus bener. Oh iya benar-benar. Barang-barangnya tuh harus sesuai sama apa yang dikasih tahu. Misalnya Harus sesuai yang udah tumbuhan ya ditentukan. tumbuhan, alat olahraga ya alat olahraga, jumlahnya sama gitu Ya sih. betul. Harus sesuai dengan yang udah ditentuin dan sebisa mungkin Hmm, jangan yang monoton. ya Harus benar. beda Unik. dari yang lain. Karena di situ nilai mahalnya. Anjay. Estetikanya jarang. Siap, siap, siap. Apalagi? Kalau still life mending pakai udah tadi. Tips apa biar keterima jalur mandiri isi? Ah, Eh, ah, tipsnya sih karena nggak ada tes akademiknya, kalian fokus belajar keterampilan kalian aja, gambar suasana dan belajar menjawab pertanyaan dengan tepat karena ada oke, tes wawancaranya. oke. Kak, DKV yang IPA selain nih tes di mana lagi? DKV yang IPA ada di ini, UPN Surabaya, UPN Jawa Timur. Tapi Tanya-tanya. itu termasuk baru banget, jadi aku belum ngerti akreditasinya gimana dan karena dasar itu juga aku nggak ngambil DKV UPN Surabaya. Kak Fairuz, Kak Dito, deadline tiap tugas saat kuliah sebelum COVID ketat nggak? Atau agak lebih manusiawi kalau telah dikumpulkan? Eh, Tidak ada Dito dulu dah. manusiawi. Kalau Tidak saya ada di ITS, manusiawi. karena kan kita emang dasarnya anak desain ya, dilatih juga untuk bisa bertahan di dunia desain nantinya gitu. Nah, pasti klien-klien juga akan memastikan bahwa apa yang dia minta itu bakal datang tepat waktu. Oleh karena itu, dosen-dosen di ITS itu paling gak suka yang namanya telat ngumpulin. Bahkan semenit aja, kalau misalnya di ITS semenit aja tuh
bisa nggak dinilai. Nggak dinilai sih, kalau Kalau telat nggak dinilai. Kalau di tes telat udah pasti nggak dinilai. hampir Ya sama sih harus. kayak ITS. Kalau diisi sih tergantung dosennya ya. Hmm. Dosennya ada yang baik, ada juga yang gitu deh. Gue nih karena pada ujungnya juga nanti juga pasti pengennya ngerjain cepet-cepet Ya, gitu sih. Jadinya karena kalau misalnya sampai nggak tepat waktu juga menurutku agak agak ada yang salah sama dirinya sendiri gitu. Karena aku sendiri kalau di ITS itu kan cuma kuliah 3 hari juga, liburan 4 hari gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai telat juga jangan sampai gitu misalnya. bahkan ada dosen isi, dia baik sih. Hmm. Dia itu ngirim email ke ketua kelas, hari ini libur dulu ya, kalian jaga kesehatan aja, stay safe. Tuh. Terharu banget Tapi sih. dosen ITS juga ada yang kayak gitu kok. Gue pernah lomba kostum kan, lomba kostum. Habis itu angkatan gue menang ceritanya. Sama dia diliburin matkulnya. Mantap. Sayang banget sama dosen begitu. Iya Kak parah Ferus lah. ngomongnya lemes amat. Ya puasa kak. Puasa kak, Mohon puasa kak. maaf. Ntar kalau Emang semangat disangka kagak puasa lagi. gondrongin rambut berapa lama? Ya Allah penting amat. Hampir setahun. Seru gak di kafe? Seru nggak DKP? Banget sih Hmm, kalau gue. seru banget ya. Banget. Gue sih. Mungkin Banget dah karena bisa emang udah dikasih. minat gak sih? Karena emang udah Iya minat gak karena sih? Jadinya udah seru sih. minat dan Apalagi di sesuai dengan passion kita. kalau di tes seru banget. Banget banget banget. Gak bakal nyesel masuk di kafe tes. Banyak acaranya. Sama gak sih kayak isi juga pasti banyak acara. Kayaknya semua seni tuh pasti ada acaranya masing-masing deh. Iya, Dan acara-acara itu yang ngebuat kayak kuliah kita tuh kerasa lebih berwarna guys. Jadi nggak yang cuma kayak kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang gitu. betul. Banyak nggak pengeluaran DKP? Piye dit? Jawab jawab. Beda kan kita TKV-nya. Mungkin per kampus nggak jauh beda ya. Kalau dari isi sih, karena kita masih awal, masih semester 1 dan 2, mayoritas pelajarannya manual. Jadi kita dipaksa untuk membeli alat-alat, Hmm, semacam cat poster, mahal berbagai sih. macam koas, kertas-kertas, baik itu kertas watercolor ataupun kertas biasa. Jadi cukup banyak lah. Ya, benar-benar. Pak, yang mahal chat poster gak sih? Iya, Chat atunya poster. sampai Ya yang Allah. gede berapa dah? 60 ya? Gue nggak Berapa pernah sih? yang gede Dua sih. puluh Belum deh. dapet. Belum dapet tugasnya sampai harus gede gitu. Mungkin semester ini semester 3 nanti. Alhamdulillah belum. Yang banyak keluar pengen kertas, pensil kalau Ya. hilang. Mm-mm. Di DKV nggak ada yang nyuri duit guys, nyurinya pensil, penghapus, rautan, penggaris dengan kawannya. Akreditasi DKP ITS Kadito. Apa ya? Setahu aku sih sekarang untuk sekarang masih B setahu aku. Tapi yang pasti sekarang itu DKV ITS sudah merupakan jurusan yang udah sendiri. Tadinya kan masih gabung sama Despro. Jadi Despro Betul. minatan DKV. Nah mulai tahun lalu itu tuh udah mulai DKV ITS itu jurusan sendiri. Jadi kamu nggak perlu takut bahwa kamu misalnya ya masih B gitu. Jadi ekspektasi rendah gitu enggak sama sekali. Benar-benar masih diajarin dengan baik, masih dapat ilmunya dengan baik, masih bisa berimprove dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi nggak usah takut. Akreditasi DKV ITS Betul, itu betul. belum A. Balik ke pribadi masing-masing sih. Kenapa milih DKVK? No, Kak Virus jawab. Dari aku pribadi, hmm, sebenarnya kalau kalian milih DKV karena suka gambar, sebenarnya kalau menurut aku itu salah. Karena yang dipelajarin di DKV itu banyak banget, nggak cuma gambar. Kalau cuma karena seneng gambar, eh, apa yang dibilang orang bener dong. Kalau DKP kuliahnya cuma gambar-gambar doang. Enggak lah. Di Iya sih. mana-mana kuliah nggak ada yang gampang. DKV itu luas, ruang lingkupnya luas. Benar. Kita belajar gambar juga, belajar
estetika juga, kita belajar teori juga kita pelajarin, belajar kedisiplinan, Benar. belajar apa lagi, Din? Branding Branding, banyak banyak. advertise, banyak. Dan aku emang pengen, cita-cita aku sendiri, aku pengen jadi creative director atau menjadi artis, desainer, ilustrator. Amin 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 Ini amin. Sama sama. Kak Dito kenapa milih DKV, Kak? Kalau aku emang dasarnya di kafe itu aku nantinya pengen ngambil animasi ke Nah depannya. ya, aku juga pengen. Jadinya ngambil DKV karena nanti itu di semester 5 aku bakal dapat matkul animasi. Nah, di situ aku bisa tahu bahwa aku beneran pengen animasi atau enggak. Gitu. Kak Dito emang benar kalau nanti ITS bakal ngadain ospek secara online. Nggak tahu dapat rumor dari mana sih. Semoga semoga janganlah ospek kita seru. Jangan, Seru banget. jangan, Gerigi itu jangan seru ada banget, online guys. online lah. Iyalah, udah Iyalah, seru, cukup lah. seruan-seruan langsung. Pergaulan dengan mahasiswa seni gimana, Kak? No, virus. Hmm, gimana ya? Pokoknya pergaulan anak seni sih Hmm. cukup luas. Hmm. Yang penting kalian harus tetap bergaul di lingkungan yang sehat untuk kalian. Benar, benar. Harus sesuaiin diri kalian tuh gimana orangnya. Kalian juga harus tetap mencari teman yang masih di dalam lingkup kalian, dan jangan mudah terpengaruh suasana. Enggak juga sih. Asik-asik. Kadang kadang ada hawa-hawa positifnya kok mahasiswa seni. Kak, Oke. gimana biaya hidup di sekitaran ITS dan ISI? Coba dulu. Dia bilangnya dia bilangnya ITS dulu tuh, berarti ITS dulu dia. Oke. Kalau biaya hidup ITS itu balik ke pribadi. Kayak misalnya temen aku ada yang dengan biaya yang minim masih bisa bertahan, maksudnya masih bisa hidup biasa aja, ada yang banyak bulanan juga bisa. Jadi intinya kembali ke diri masing-masing sih, karena lingkungan ITS tuh termasuk beragam. ITS juga ITS juga dekat sama mall-mall gitu sih, jadi ada emang bisa, kalau misalnya emang kamu bisa pengen ngabisin 30.000 sehari ya bisa, tapi kalau misalnya kamu emang mau ngabisin 100.000 Lebih sehari ya bisa itu mah juga lebih. gitu loh. Jadi itu balik ke diri masing-masing, bisa 30.000 sehari, bisa 100.000 sehari, tergantung masing-masing. Kalau di ISI sih Jogja mah nggak usah ditanya ya, biangnya Iya, murah. iyalah. Kalian makan 13.000 aja udah dapat ayam, nasi, pakai es teh lagi. Kenyang. Jadi tenang aja, di Jogja itu murah. Kak, anak DKV banyak yang masuk perfilman nggak? Kurang tahu sih, banyak sih, nggak tahu deh. Banyak sih. Kalau misalnya cuttingku sih ada satu yang emang minatannya perfilman gitu ya, jadi udah sampai magang di pemerintahan juga, keren dah. Intinya tuh DKV tuh banyak cabangnya gitu loh guys, jadi nggak usah takut kamu beda sama ini atau gimana, atau misalnya bakat kamu belum terkeluarkan di semester satu, misalnya kayak ngeliat teman kamu gambar begini, ah kok gue nggak bisa bagus itu ya atau gimana, itu nggak usah takut karena pasti nanti kamu bakal dapet jalannya sendiri sesuai minat kamu. Nggak usah khawatir, karena ranah di DKV itu sangat banyak. Benar sekali. Kalau waktu asistensi karya SBM penuh perjuangan nggak? Penuh. Penuh banget, sampai overload. Penuh penuh. Tapi ya ngebuat pribadi jadi lebih baik jadinya. Perjuangannya worth it kok dengan Iya banget, worth it banget. kehidupan kampus kalian yang Ah, bakal sayang kalian kalian tidak bisa hadapi. mengerjakan SBM di Krum, guys. Memori terbaik di Seru, Krum itu pengajian seru SBM. banget, seru banget. Ngerjain bareng-bareng, stres bareng. Hmm. Kak, DKV itu yang dilihat kreativitasnya atau dari gambarnya bagus? Coba Ini udah ya, pasti. aku jelasin.
bedanya jurusan DKV dengan jurusan umum yang lainnya itu, misalkan kalian kuliah hukum, Hmm. kalian ngapalin pasal-pasal segitu banyak, Hmm. yang dinilai itu kepintaran kalian. Asik. Sedangkan DKV itu teori juga ada, praktek juga ada. Jadi Hmm. kita dinilai eh, dari segi teori sebagai pelengkap, eh, sari apa dah namanya tuh, pelengkap inti dari karya yang kita buat. Nah, Oh, kreativitasnya itu adalah untuk mengemas gimana si teori ini tampil dengan baik gitu. asik. Tapi kalau bisa dibilang sih, teori Kreatif. dengan kreativitas, kalian harus lebih kreatif Kreatif. ketimbang kepintaran teori. Tapi Kreatif itu mungkin mahal. awal-awal untuk pengasahan mungkin lebih ke teori buat Ya, pengasahan. Nanti kalau misalnya kalian udah dasarnya udah mantep, baru kalian bisa mengeksplor kreativitas dan kreativitas akan lebih dinilai. cakep. Kakak karyanya keren-keren nih, siapa sih orang yang inspirasi aja. Coba Siapa terus dulu, Dit? lu satu artis favorit di IG, satu satu. Satu aja, banyak banget. Coba yang lu paling demen dah style atau gimana gitu. Kalau dari Indonesia, aku suka pemilihan warnanya Kara Selajeng. Hmm. Aku suka pemilihan warnanya dan garis garis yang dihasilkan, yang digambarin oleh Wastana Haikal. Aku suka tekstur yang dipakai dengan Kak Alvin Reski. Us. Buat di luar negeri, aku suka nickname itu Elio Liar apa kalau nggak salah. Dia itu pernah mendesain karakter di DreamWorks. Terus ada artis yang luar negeri susah-susah namanya, nggak inget. Banyak dah pokoknya. Oke oke oke. Lu gimana, Dit? Gue gak banyak sih. Kalau misalnya watercolor aku suka Indonesia tuh Elvan Diary yang pasti. Hmm, Oh. Kalau misalnya luar negeri aku ada satu yang style aku suka banget. Username-nya namanya Valency. balik sih Nggak kayak nggak pernah ada. terlalu nggak terlalu famous sih, tapi itu Tapi style kayak pernah ada. yang aku idam-idamkan. Cerita pengalaman mengerjakan portofolio dong, Kak, sama tips-tipsnya. Apa ya? Pengalaman ngerjain portofolio. Seru, Seru, capek. kalian capek, jangan mudah putus asa, Mm-mm. jangan ngelihat separuh kerja dari yang kalian kerjakan. Kalian Hmm. harus lihat nanti kalau udah full, kalau udah Iya selesai bener. benar. Benar benar. Jangan cepet puas, jangan cepet puas, jangan cepet puas. Iya, Itu dari aku. jangan Selalu cepet puas. cepet puas dulu. Tips-tipsnya itu, eh, aku sih satu sih. Kalian harus menampilkan portofolio yang punya ciri khas gitu, nggak beda dengan nggak sama dengan portofolio yang lain. Pokoknya kalian harus, entah dari sudut pandangnya, entah dari cerita yang kalian bangun, entah dari pemilihan benda-bendanya atau latar tempatnya, kalian harus cari yang beda sendiri. Kalau Kalau ada ada orang, ngomong, ih kuliah seni nanti kerjanya apa jadi apa, bakal jawab gimana kakak-kakak. Kalau aku bakal jawab, aku pengen jadi ilustrator sama animator. hmm, kalau aku, karena emang banyak banget nih pengalaman aku, banyak banget yang ngomong ini ke aku, Hmm. entah dari guru aku ataupun orang tua aku juga pernah nanyain. Hmm. Aku sendiri pengen menjadi, pokoknya nih, kalau kalian ditanya gini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jika kalian pengen melakukan kuliah seni, memilih kuliah seni, kalian harus meriset terlebih dahulu. Kalian harus mencari-cari data-data yang valid mengenai DKV, entah itu dari Nah, prospek kerjanya nanti, entah dari udah seberapa banyak sarjana DKV yang udah lulus.
entah hmm, luang pekerjaan untuk DKV. Pokoknya kalian harus lengkapin semua data kalian. Jadi pas orang nanya itu, kalian bisa bales, bisa kalian bacotin lagi yang nanya begitu. Karena orang yang seperti itu meremehkan kita. Tidak baik, tidak baik. Jadi orang-orang yang seperti itu, dia itu kurang memahami bagaimana perkembangan zaman sekarang. Hmm. Karena sekarang 2020, perkembangan teknologi sudah semakin luas, Oh, terus pemilihan pekerjaan, kategori pekerjaan udah semakin banyak, udah luas. udah luas, udah mulai bertambah banyak, banyak pilihan pekerjaan yang harus dipilih. Kita sebagai DKP udah mulai bermunculan banyak pekerjaan untuk kita. Nggak usah takut. Nggak usah takut, kalian penting harus tentuin, nggak harus tentuin sih. Oke, kalian harus tahu prospek kerja DKP itu gimana. Kalau dari aku pribadi, aku pingin menjadi kreatif. Udah disebutin tadi ya? Iya. Udah aku sebutin ya? Nonton lagi dulu. Ya, pokoknya itu. Pokoknya kalian harus Riset. riset terlebih dahulu. Jadi kalian Untuk, bisa ya itu bales benar. omongan dia. Benar-benar. Untuk pengerjaan tugas kuliah, biasanya kakak pakai software apa? Apakah diwajibkan bisa pakai Photoshop? Kalau di Hmm, ITS semester 1-2 itu full kertas. Jadi masih belum diwajibkan buat pakai software apa-apa. hmm. Seadanya nanti juga software apa-apa, palingan menurutku sih lebih masuk ke Adobe Illustrator sih kayaknya. Adobe Illustrator atau enggak emang kalau misalnya emang kamu desainnya di mana itu kayak kebebasan sendiri sih kalau menurutku. Kalau Kalau diisi nanti sih, gimana? diisi udah ada tugas beberapa tugas yang udah ngebolehin pakai digital. Kayak Hmm, kemarin contohnya itu Nirmana Trimatra Story Maya itu dibolehin pakai digital, tapi aku pakai manual karena laptop laptop pentap aku ada di Jogja. Jadi aku nggak bisa digital, aku I see. manual sampai begadang. Terus Hmm. ada tipografi desain itu waktu itu bikin apa tuh namanya tuh drop Apa? cap drop cap itu loh yang kayak tulisan gede di awal yang kayak SpongeBob bikin the Oh, itu drop cap itu oke oke. digital. Dibebasin kalian pakai software apa yang biasa kalian pakai juga boleh. Kak Virus nilai minimum SBM isi DKV berapa? hmm, aku nggak tahu sih ya kalau tahun sekarang. Kalau tahun kemarin sih tuh cukup tinggi, Hmm. sekitar 580 sampai 600 sekian. Hmm. Mantep ya. Itu SBM tahun lalu sih cukup ketat. Kalau Kalau kating-kating kata ATS sama isi rata-rata kerja prakteknya di mana Kak? Nah, udah lulus. kerja praktek ya, aduh belum nanya-nanya sih sama cutting. Cuma Oh, ada cutting aku yang dia udah freelancer, jadi dia udah biasa nerima commission. hmm. Bahkan dia udah pernah mendesain apa sih tuh, bisa kan kalau kita buka Google kan ada tulisan Google gitu kan. Hmm. Nah ya, jadi itu dia pernah mendesain itu. Temanya waktu itu adalah ulang tahun Krisye, jadi dia bikin desain itu. Oh. Terus pernah belum lama dia menggarap tugas iklan Wardah Hmm. Mantap. dengan timnya, jadi dia udah cukup expert. Tapi kalau untuk kerja praktek cutting secara keseluruhan aku kurang tahu deh. Kalau misalnya ITS itu kan emang nanti ada diwajibin buat itu ya magang nggak nanti di semester sekitar semester 6. Nah, kalau cutting ITS itu rata-rata kebanyakan kerja di studio-studio, mau itu studio Oh iya. animasi, mau itu studio ilustrasi, studio game dan lain-lainnya tuh
banyak kan kayak gitu. Nah ini ada satu katingku yang sekarang lagi magang di Pertamina. Pokoknya banyak banget kan kesempatan bagus ya kalau bisa di kuliahan tuh. Kak, karya bebasnya waktu itu bikin apa? Nih ya guys, fun fact. Menurutku Pan. karyanya Virus, karya bebasnya Virus tuh terkeren guys. Di Jangan gitu, Dit. tahunku, di Gen 5. Itu Wah, mantap. itu di dalam karya bebas aku eh, mengandung juga idenya Kak Erno, jadi nggak murni ide aku. Asik. Eksekusinya mantap tapi Ada ya. idenya juga kakak kreatif room. Aku dibantu buat mengembangkan idenya. Hmm. Waktu itu Coba aku jelasin dong, jelasin. aku Jelasin bikin kenapa. karya bebas itu watercolor. Watercolor temanya itu eh, stylenya ngikutin gaya Van Gogh yang lukisan Starry Night. Hmm. Starry Night digabungin sama scream scream apa tuh? Iya yang Scream orang scream. teriak gini loh guys. Ya yang gitu, yang orang teriak itu. Nah itu orang yang teriaknya itu aku ganti sama siswa SMA lagi megang HP, jadi dia gitu, HP-nya mati. Jadi di langit-langitnya itu backgroundnya ada logo-logo sosmed. Jadi maknanya itu kehidupan anak milenial tanpa sosmed. Teriak. Asik. Gila, gila, gila. Salut, 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 salut. Mantap, mantap. Kak Dito gimana? Aku nggak terlalu bermakna seperti dia guys, tapi aku gambar penjaga hutan sama ada tiga hewan. Nah, tiga hewannya itu hewan-hewan yang mau punah. Jadi intinya menjaga hewan yang ingin punah gitu deh. Yo, Wah, eh, udah. Perlu nggak sih Kak eksistensi portofolio atau punya mentor sendiri gitu? Perlu banget sih untuk mendukung pengerjaan portofoliomu sendiri. Karena kan kalau kita ngerjain sendiri, ya kita ngelihat karya kita dari perspektif kita sendiri, nggak ada masukan gitu. benar-benar perlu perlu. Apalagi Kak, maaf kalau boleh tahu masuk ke isi skor UTBK-nya berapa waktu itu? Tadi udah ya, kita sekitar mandiri. 580 sampai 600 sekian. Apalagi Tips cara gue kayak saya pengen pengen ayo kayak virus apalagi potong guys. rambut. Kalau udah nggak ada corona, potong rambut kok Kak. Ini sebenarnya udah gerah banget ini. Emang lu nggak mau panjangin apa? Kan Udah gerah dit. anak isi gitu biasanya panjang-panjang gitu. Enggak lah, pengen pendek lagi. Perlu Tips gak sih karya kak? bebas. Udah tadi ya guys. Udah ya. Belum nih? Belum gak sih? Belum ya? Tips karya bebas Kak. Kalau Kalau kalian pengen di kafe, kalian di kafe itu kan gimana ya bilangnya ya? Beda desain komik. sama beda sama seni lukis. DKV itu kan desain komunikasi visual, jadi kalian harus bisa mengkomunikasikan sesuatu yang ada di dalam karya kalian. Nah, jadi karya kalian harus mengandung makna informasi tertentu yang ingin kalian sampaikan kepada khalayak publik, Asik. tapi Betul, harus betul. diaplikasikan dengan yang beda gitu. Aplikasikan dengan DKV itu kan gimana ya bilangnya? Eh, Warna-warna yang dipilih sama DKV itu nggak mesti sama dengan realita yang kita lihat. Jadi kalian bisa pakai bayangan warna hitam, kalian gambarnya warnanya nggak mesti warna hitam, bisa kalian entahlah kalian bisa eksplorasi sendiri, bisa kalian gabung dengan warna biru, pohon daunnya nggak mesti hijau, mesti bisa kalian ganti hijau toska, kalian bisa permainin warna asalkan itu tetap menarik untuk dilihat. Jadi DKV, karya bebas DKV kalian harus buat semenarik mungkin. Bedain sama karya bebas seni lukis.
seni murni, Sip. karena itu jauh beda. Perlu gak sih kak saingan sama orang? Saingan apa nih? Pasporto atau gimana? Kita saing-saingan gak sih pasporto? Kayaknya malah kayak Oh, saling perlu nggak bantu. sih kak saingan sama orang? Hmm, Saingan apa untuk maksudnya? sekarang sih, untuk sekarang kita sebagai mahasiswa nggak perlu lah saingan-saingan, karena kita masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama mengembangkan skill kita, jadi nggak perlu lah saingan-saingan. Hmm, nggak perlu, nggak perlu. Karena nanti live SF ya, iya. Sip. Kan nanti Insya Allah. live ya. Oke, kalau bisa di save ke galeri sekalian. Bisa sejam dong lama. Kak, di kafe bisa otodidak nggak kak? Ini pertanyaan yang cukup menarik Susah ya. karena banyak desainer-desainer di luar sana tuh yang istilahnya tuh dia nggak mengambil studi Jurusan. khusus kayak kita Iya, gitu. iya benar. Jadi dia belajar sendiri otodidak, tapi jika karyanya dibandingin dengan karya anak DKV itu beda. Jika kalian tanya ke desainer yang nggak ngambil studi DKV ini, kenapa misalkan kenapa kakak mengambil garis lengkungnya seperti ini? Pasti dia Asik. jawab, ya karena enak dilihat, karena bagus. Kenapa pilih warna ini? Karena lucu, karena gemes. Dia bakal jawab gitu karena dia nggak tahu alasan spesifiknya dia mengambil Kenapa? itu, pilihan itu. Kalau di kafe, pasti kalau ditanya itu, justru yang mahal itu dari filosofinya itu sendiri. Misalkan garisnya begini, melambangkan dinamis, bundar, melambangkan seperti seakan-akan berputar, mengombinasikan warna dingin, warna panas, menciptakan sensasi seperti apa. Itu bedanya anak di kafe dengan otodidak. Apalagi? Gimana kak tugas diisi susah nggak? Ayo nggak usah nanya, udah tahu dia. Tips dong kak Tips biar dong nggak kak minder. biar nggak minder lihat karya teman-teman yang keren-keren. Menurutku, Hmm, menurutku itu minder tuh merupakan hal yang wajar ya menurutku. Karena kan pasti kan kita mau jadi yang lebih baik gitu. Nah, masalahnya minder ini tuh diambilnya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Sama kamu minder tapi kamu, ah masa dia sebagus ini gue gak usah sebagus itu. Sebenarnya kan itu tantangan sendiri ke diri kamu. Nah itu bisa nge-improve diri kamu sendiri. Jadi menurutku minder tuh bukan suatu hal yang buruk kalau misalnya kamu ngambilnya itu ke arah yang positif. Tapi kalau misalnya ke arah negatif, itu bisa bikin kamu jadi males-malesan ngerjain apa, art block, malah kayak ah ngapain juga gue gambar, gue juga jelek atau gini gini gini, malah kamu nggak berkembang sebagai seorang artis. Anjay, anjay. gimana tuh? Betul Apa sih, tips setuju dong? sama Dito. Jadiin motivasi aja. Jangan dianggap Kak, kak liatin tugas-tugasnya dong. Waduh. ntar apa sih Ini tugas? aku dulu edit. Iya, Jadi sok-sok. ini aku sebelum live aku ngerjain tugas Nirmana Trimatra Material. Ah, jadi spoiler udah, spoiler. Ini jadi aku bikin ini deh, bikin semacam miniatur atau diorama gitu. Ini aku bahannya pakai tanahnya aku bikin pakai bubur kertas. Hmm, Terus buat figur-figurnya kayak pohon segala macam aku bikin pakai gold porcelain atau clay. Aku bikin asik. sendiri. Coba Terus tunjukin, tunjukin. ini udah tadi dit. No. Oh udah, gue lihat. Nih. Terus Oh, ada tugas Nirmana, mau lihat tugas Nirmana aku ya. Saya asik, seyo, seyo. ini tugas Nirmana aku. Temanya itu judulnya komposisi ruang negatif. Komposisi ruang negatif. Terus, aduh banyak sih. Ini, bentar ya, terlalu banyak. Ini komposisi ruang positif.
Ini proporsi segitiga warna, segitiga dan warna. Itu salah satu contoh nirmana. Ini ada beberapa tugas anatomi, anatomi. Ribet ya. Jadi ini berlembar-lembar, nanti dibundel jadi satu. Mantap, mantap. Terus ini ada beberapa tugas nirmana lagi, tapi ini yang Trimatra Maya. Ini yang udah aku posting di akun Gila, mantap, portofolio mantap. aku. Mantap, mantap, mantap. Aku scan, aku digitalin jadi kayak buku cerita anak itu, guys. Nanti kalian bisa cek ya, guys, di akun portofolio aku, guys. Di Promosi. situ ada di situ di situ ada beberapa tugas aku yang aku posting. Lu, Dit? Karena tugasku ketinggalan di Surabaya semua. Aku sebenarnya. juga sama. Jadi aku cuma ada tugas sedikit yang aku ini salah satu tugas gambar bentuk aku. Tuh, Jadi cocok. Gantuk. otomotif. Iya, gambar bentuk otomotif. Jadi kalau semester 2 di tes itu udah mulai pakai watercolor, full watercolor. Ini kaki. Apa sih, anatomi nggak sih jatuhnya? Anatomi nggak sih? Iya, kayak gini. Anatomi. Habis itu ada tugas nirmana garis juga. Jadi ini asistensi aku yang aku asistensiin ke dosen. Widih. Itu bisa ngehipnotis orang nggak, Dit? Bisa dong. Oh, bisa ya. Salah. Jangan jadi copet nih. Jangan. Oke, kayak gitu. Habis itu ada nggak tahu nih apa. Ini pop up. Wih. Itu kayak wedding gitu deh. Background kawinan. Lucu, Dit. Jadi pop up, nirmana pop up, nggak tahu pop up pokoknya. Pokoknya ada nirmana stick es krim juga tapi udah rusak-rusak, guys. Jadi gitu ya. Kebanyakan intinya antara gambar kayak gini atau enggak nirmana kualitas. Intinya itu. Kak, fotonya lihat dong. Gimana? Aku lupa naruhnya di mana. Minta Kairno aja, minta Kairur gitu. Minta pihak Creative Room. Iya. Kalau masih nyimpen. Iya, kok masih nyimpen? Aku ada kok di HP ini. Di HP aku juga ada. masih ada. Tapi apa lagi? Kak, cara jadi jago gimana? Aku belum jago, Teh. Aku teh masih mahasiswa, masih belajar, masih berkembang. Asik. Bubur kacang hijau gak bisa, Kak. Bubur kacang hijau nggak bisa, Kak. Mau buka puasa loh. Seberapa penting kuliah di kafe untuk jadi? Menurutku penting sih. Menurutku penting. Penting. Karena di kuliah itu kita diajarin dasar-dasarnya. Nanti kita biar bisa improve sendiri sama apa yang jadi jalan kita gitu loh. Pasti diajarin dasarnya dan dasar itu penting bagi semuanya, guys. Jadi menurutku penting. Hampir sama jawabannya. Itu udah bisa ngomong jawab belum? Belum, guys. Ya karena ilustrator dan animator itu ranahnya di kafe. Masih masuk ranah di kafe. Wih, bagus banget, Kak. Makasih. Dito udah bisa ngomong Jawa belum? Piye, Dit? Bukan bisa gak sih? Kayak aneh gak sih? Gua aneh sih kalau ngomong Jawa. Maksudnya gak bakal seluas orang Jawa aslinya dan malah aneh. Jadi pakai aku kamu aja gitu. Biar lebih sopan. Kehidupan kuliah di ITS. Seru. Apalagi jadi anak desain, acaranya banyak banget. Ngostum dan lain-lainnya yang kamu gak bakal lupain. Jadi kalau misalnya pengen tahu perkuliahan di DKVTS gimana, bisa lihat di IG aku. Sumpah di highlightnya ada highlight kuliah. Nah di situ kalau dibayar berapa lo sama ITS? Buat promosiin. Asli tapi benar kalau misalnya kamu dilihat guys, highlight sampai semester 2 aku gimana itu lengkap di situ kalau misalnya pengen lihat. Itu ada nanya tuh, cara nentuin style gambar buat diri sendiri gimana? Lurus. Kalau dari aku sendiri juga belum
nentuin art style aku gimana. Tapi yang aku lakuin itu, kalian harus lihat referensi sebanyak mungkin. Kalau mau tiru, tiru nggak apa-apa. ATM ATM. Tapi kalian harus ini rumus-rumus yang diberikan oleh Creative Room Indonesia adalah amati, tiru, True. dan modifikasi. Jadi ATM guys. karya ilustrator yang ini kalian modifikasiin sama ilustrator yang ini. Kalau bisa banyak ilustrator kalian jadiin satu, itu makin bagus. Pokoknya kalian eksplorasi sendiri, gambar sebanyak apapun, segayanya semacam apapun kalian cobain, nanti kalian bakal ngerasain, ini lucu ya, ini gemes ya. Nanti kalian bakal dapat sendiri. Aku sendiri sih aku belum nentuin sih, aku juga belum dapat. Kak, gimana caranya buat percaya diri gambar sama gambar sendiri? Eh, Percaya diri jelas sangat penting. Gimana ya? Kalian pede aja sama apa yang kalian kerjakan. Nggak usah, nggak usah, nggak usah juga sih. Tapi nggak usah pesimis dengan karya teman kalian yang lebih bagus. Karena semua itu butuh proses. Jadi kalian nggak usah overthinking dengan hasil karya yang kalian hasilkan sekarang. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Terus ini disuruh dadah-dadah terus. Oh, disuruh Kira dada-dada ya. cari yang agak gampang aja ya. 2 menit lagi. Pokoknya harus percaya diri intinya, harus percaya diri. Aspek penilaian buat gambar suasana itu menurutku idenya sama sama apa namanya eksekusinya, ide eksekusi, perspektif dan lain-lain. Si ilustrator banyak banyak. Banyak tadi udah disebutin. Karena ini udah mau habis juga, jadi saatnya kita dadah. Aku Dito dari DKV TS. Bagi yang mau masuk di TS DKV, aku tunggu di tahun ini. Nanti kita ketemu di Surabaya. Buat yang pengen DKV sih, bisa pengen tanya lebih lanjut, bisa DM aku. Ya, sama bisa DM aku juga. Ya. Tenang aja kalau gigit. Karena 10 hari lagi pengen lebaran, minal aidin wal faizin. Kata-kata pejuang no terakhir, semangat. Kata-kata pejuang untuk SBM Mandiri. Usaha tidak semangat. akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cakep. Dadah, terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya bisa DM. Nah, makasih yang udah nanya-nanya ya.